Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022, paket 2, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO menggunakan aplikasi Mayop. Dan pada sesi ini, kita akan melakukan entry jurnal penyesuaian, yang mana dalam data penyesuaian per 31 Desember 2021, ini dimulai dari dokumen yang ke-27 berupa memorial, ini nomornya 02-PM, kemudian ini tanggalnya 31 Desember 2021. Bagian keuangan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2021. Menunjukkan informasi sebagai berikut: interest revenue 1.401.700 dan bank service charge 60.700. Sekarang kita hitung berapa bersih yang diterima oleh perusahaan, karena di sini ada pendapatan bunga dan di sini ada biaya bank. Kan dapat kita buat perhitungan di sini ya. Ini merupakan dokumen yang 27. Saya buat saja di sini dokumen 27 ya. Ini dasar perhitungannya nanti. Ini akan diperoleh dari 1.401.700 dikurang dengan 60.700. Jadi jumlah inilah yang akan diterima oleh perusahaan ya. Berarti ini akan kita catat dalam jurnal penyesuaian dengan menggunakan tab banking. Kita pilih receipt money. Kemudian di sini untuk bayarnya kita kosongkan, pastikan bahwa di sini akunnya akun bank. Kemudian di sini untuk amount receipt kita masukkan jumlah yang sudah kita hitung ini tadi, 1.341.000. Kemudian ini kita ganti sesuai dengan bukti ini, 02-PM, dan tanggalnya ini otomatis sudah terbuat 31/12/2021 ya. Di sini mau kita isi juga boleh, mau kita kosongkan juga boleh. Di sini kita tuliskan saja, di sini keterangannya adalah adjustment ya. Kemudian di sini akun yang akan kita gunakan, kita terlebih dahulu catat yang ini, biaya banknya. Kan dapat kita pilih di sini yaitu akun bank cash ya, atau biaya administrasi bank ini. Jumlahnya karena ini merupakan biaya, kita buat minus di sini ya. Jadi nanti posisi jumlah itu di sebelah debit sebesar 60.700. Dan yang kedua, baru kita masukkan akun untuk pendapatan bunga. Kita buat di sini interest revenue. Berapa jumlahnya? 1.401.700. Ini otomatis sudah masuk dengan sendirinya, sesuai dengan pendapatan bunga yang tertulis dalam memo ini. Kemudian jika sudah, kita klik record. Kita bisa melihat jurnal yang baru saja kita input. Pastikan di sini tanggalnya kita buka saja yang 31/12/2021 ya. Ya, jadi ini jurnalnya. Cash in bank di sebelah debit, bank cash di debit, dan interest revenue di sebelah kredit. Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk memo yang berikutnya. Nomor dokumen 28, bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan 1.300.000. Cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Berarti di sini ada dua jurnal ya. Kita harus tahu dulu berapa jumlah perlengkapan dan jumlah piutang per 31 Desember 2021. Kita bisa melihat dari sini report. Kemudian pilih index to report, kita ambil yang account, kemudian pilih trial balance, dan kita klik display. Ini sudah muncul ya, ini trial balance per Desember 2021. Jika kita lihat di sini untuk perlengkapan tersisa 1.300.000, sedangkan dalam trial balance di sini ada 3.743.750. Berarti sekarang kita hitung berapa yang menjadi beban. Berarti kita masukkan di sini dokumen 28
Yang pertama kita hitung beban perlengkapan dulu. Caranya adalah jumlah yang di neraca saldo ini 3.743.750 kita kurangkan dengan yang tersisa ini 1.300.000. Berarti inilah jumlah yang terpakai ya, 2.443.750. Kemudian yang kedua kita hitung sekalian untuk cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Kita lihat di sini untuk akun receivable ini berarti ya saldonya 522.156.250 rupiah. Sedangkan untuk allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang di sini saldonya 0. Berarti tidak perlu kita lakukan pengurangan nantinya. Jadi kita hitung di sini cadangan kerugian piutang kita masukkan di sini sama dengan di sini diminta 2% ya, 2%. Kita kalikan dengan ini 522 156 250. Karena cadangannya tadi 0, tidak perlu kita kurangkan. Tapi kalau seandainya di sini ada saldo di kredit, berarti harus kita kurangkan. Kemudian kita enter, inilah dapatnya cadangan kerugian piutang. Jadi setelah kita memperoleh angka ini, kita bisa melakukan pencatatan dengan menggunakan tab account. Jadi kita pakai jurnal umum, record entry jurnal. Untuk nomor kita sesuaikan di sini ya, 03/PM. Kemudian tanggalnya sudah tanggal 12. Memonya di sini bisa kita buat adjustment. Dan akun yang di sebelah debit, yang pertama adalah kita akan mencatat terlebih dahulu untuk beban perlengkapan ya. Sini ada surplus expense. Berapa besarnya? Kita masukkan ini 2.443.750. Kemudian yang di kreditnya tentu di sini adalah office supplies karena ini merupakan pemakaian dari perlengkapan. Jumlahnya kita tap saja, otomatis masuk sesuai dengan yang di debit sini. Dan kita lanjutkan ke akun yang berikutnya untuk cadangan kerugian piutang. Berarti di sebelah debitnya, di sini akan kita gunakan akun uncollectible akun ya. Kita masukkan jumlahnya sebesar 10.443.125 rupiah. Kemudian yang di sebelah kreditnya akan kita masukkan ke dalam allowance for doubtful debt. Kita tekan tab, jumlahnya sudah masuk. Dan untuk memastikan bahwa out of value-nya 0, kita tekan tab sekali ya. Ini sudah 0. Kemudian kita klik record. Dan kita lanjutkan dokumen yang berikutnya ke 29. Bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap, building 2 juta, equipment 350.000, vehicle 1.612.500. Dan karena di sini sudah disebutkan angkanya, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan dan langsung saja kita jurnal. Untuk nomor kita sesuaikan dengan memo di sini 04/PM, tanggalnya sudah. Kemudian untuk memo di sini bisa kita buat keterangannya adalah adjustment. Kemudian kita pilih akun yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama untuk biaya penyusutan bangunan ya. Berarti kita pilih untuk penyusutan bangunan berarti ini depreciation expense building. Berapa besarnya? Kita masukkan 2 juta ini. Kemudian yang kedua di sini adalah equipment. Berarti kita cari, berarti ini ya yang kedua ya, depreciation expense equipment. Kita masukkan jumlahnya 350.000. Kemudian yang berikutnya untuk vehicle. Berarti kita cari biaya penyusutan vehicle. Ini duitnya ya, depreciation expense vehicle. Kita masukkan 1.612.500. Kemudian kita masukkan yang di sebelah kreditnya
Berarti yang pertama akan masuk dalam akumulasi depreciation building ya, sebesar 2 juta. Kita ketik 2 juta. Kemudian kita masukkan lagi untuk depreciation office equipment-nya ini. Di sebelah kredit 350.000. Dan yang berikutnya di sini kita masukkan akumulasi depreciation vessel. Kita tab, jumlahnya sudah otomatis, tinggal sisanya ini ya, 1.612.500. Kemudian tekan tab lagi untuk memastikan out of balance-nya ini 0. Kalau sudah, kemudian kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, dokumen ke-30. Bagian keuangan, lakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan akan dibayar 2 Januari 2022 sebesar 31.250.000. Berarti langsung aja kita catat ini ke dalam memo di sini. Untuk nomornya kita sesuaikan 05/PM, tanggalnya sudah. Kita buat saja di sini untuk memonya yaitu adjustment. Dan akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya tentu akan masuk ke dalam beban gaji dan upah ya, atau ini wage and salaries expense. Berapa duitnya? Langsung aja kita masukkan 31.250.000. Kemudian yang di sebelah kreditnya berarti nanti ini akan masuk ke dalam akun hutang karena belum dibayar, baru akan dibayar tanggal 2 Januari 2022. Jadi kita catat dalam accurate expense. Jumlahnya kita tab saja, otomatis sudah masuk, dan tekan tab sekali lagi untuk memastikan bahwa out of balance-nya di sini 0. Dan jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjut dokumen yang ke-31. Pembagian dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan 10%. Jadi sekarang kita hitung berapa besarnya utang dividen karena di sini masih diumumkan, belum dilakukan pembayaran. Nanti kita buat di sini untuk perhitungan dokumen 31 ya. Kita masukkan nanti berapa dividennya. Kemudian kurangkan nanti di sini dengan PPh-nya. PPh dan nanti sisanya itulah yang akan menjadi utang dividen. Kita hitung dividennya di sini 37.500.000. Kemudian PPh-nya di sini adalah 10% dikalikan dengan dividen ini. Kita enter. Dapat 3.750.000. Berarti yang terutang atau bersihnya sebesar 33.750.000. Inilah yang akan kita lakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian sini. Kita buat nomornya 06/PM, tanggalnya tetap. Kita masukkan saja di sini adjustment. Akunnya di sini kita pilih dividen. Kemudian kita masukkan jumlahnya ini 37.500.000. Kemudian kita masukkan yang di sebelah kreditnya. Berarti nanti sini akan muncul namanya dividen payable. Kita tekan tab, kita ketikkan jumlahnya ini 33.750.000. Kemudian kita masukkan di sini PPh-nya. Kita gunakan akun income tax payable. Kemudian kita tab 3.750.000. Sama ya. 3.750.000. Kemudian kita tekan tab sekali lagi untuk memastikan out of balance-nya di sini 0. Kalau sudah, sekarang kita klik record. Dan kita lanjutkan dokumen yang ke-32. Lakukan konversi atas pajak. Lakukan penutupan akun paid in dan paid out terhadap prepaid paid. Jadi kita harus
mengetahui berapa jumlah paid in dan paid out. Kita bisa melihat dari report, kemudian index to report, kita pilih yang akun sini. Dari trial balance, kita display. Jadi kita melihatnya di sini. Yang year to date ya. Ini jumlah paid in, ini jumlah paid out. Karena nanti akan dilakukan penutupan, berarti akunnya dibalik. Yang di sebelah kredit ini menjadi di debit, dan yang di sebelah debit menjadi di sebelah kredit. Dan jika kita lihat di sini besar paid out ya, berarti nanti masih ada sisa di sebelah kredit, akan kita perhitungkan ke prepaid paid ini. Sekarang kita hitung berapa selisih antara paid in dan paid out. Kita buat perhitungannya di sini dokumen 32. Kita masukkan dulu yang sebelah kredit ini yang lebih besar ya. Berarti di sini paid out. Kemudian nanti akan masukkan paid in-nya dan selisihnya nanti akan dimasukkan ke prepaid tag. Kita tuliskan di sini paid out-nya sebesar ini 71.706.250 dan paid in-nya kita masukkan ini 54.774.850 dan kita kurangkan, dapatlah 16.931.400. Inilah yang akan mengurangi prepaid tag. Kemudian berikutnya, hitunglah PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Jadi jika kita lihat dalam neraca saldo di sini, untuk prepaid income tax di sini tidak ada ya. Adanya di sini prepaid paid. Sekarang kita abaikan saja untuk prepaid income tax ini. Sekarang kita hitung berapa besarnya PPh tahun 2021 yang akan kita hitung berdasarkan peredaran bruto. Sekarang kita hitung terlebih dahulu berapa besarnya peredaran bruto tahun 2021. Jadi caranya adalah kita bisa melihat dari profit and loss, kemudian kita pilih yang profit and loss aktual ini. Klik display. Dan di sini muncul untuk bulan Desember. Sementara kita ingin melihat tahun 2021. Berarti ini harus kita rubah dari bulan 11. Kemudian kita klik sini saja. Dan sekarang muncul selama 1 tahun. Di sini tertulis November sampai dengan Desember. Karena pembukuan kita tadi dari bulan. Karena pembukuan yang kita input tadi di sini adalah dari saldo akhir bulan November. Dapat dilihat di sini bahwa sales of Mercedes inventory adalah 8.126.125.000 rupiah. Kemudian ada sales diskon, ada sales return, ada service income. Sekarang kita hitung berapa besarnya peredaran bruto yang akan dihitung dengan cara penjualan kotor ini 8.126.125.000 rupiah dikurang. Dalam menghitung peredaran bruto di sini saya hanya akan mengurangkan sales return, sedangkan untuk sales diskon tidak saya anggap sebagai pengurang dari peredaran bruto. Tapi jika ada yang menganggap bahwa sales diskon adalah pengurang dari peredaran bruto, ya silahkan. Tapi di sini saya tidak memperhitungkan sales diskon. Kemudian saya kurangkan di sini dengan 24.062.500 dan ditambah dengan service income 12.456.000
Kita pastikan angkanya benar ya. 8.126.125.000, 24.062.500, 12.456.000. Kemudian kita enter. Jadi inilah besarnya peredaran bruto. Selanjutnya di sini kita hitung berapa besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Kita dapat melihat besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan laba yang diperoleh sebelum pajak ini, yaitu 1.529.194.730 rupiah. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak bahwa untuk besarnya PKP itu dibulatkan ribuan penuh ke bawah. Berarti ini PKP-nya menjadi 1.529.194.000. Jadi 730-nya hilang karena dibulatkan ribuan ke bawah. Setelah kita mengetahui besarnya peredaran bruto dan besarnya PKP, sekarang kita hitung PKP yang mendapat fasilitas dan PKP yang tidak mendapat fasilitas. Karena dalam perhitungan PPh yang jumlah peredaran brutonya di atas 4,8 miliar, maka perusahaan berhak mendapatkan fasilitas yaitu keringanan PPh sebesar 50% dari tarif normal. Dan PKP fasilitas dapat kita hitung di sini dengan cara sama dengan, saya kasih buka kurung, 4.800.000.000 dibagi dengan peredaran bruto ini dikalikan dengan PKP. Kita enter, dapatlah 947.267.683,22 rupiah. Kemudian PKP non fasilitas ini dihitung dengan cara total PKP ini dikurang dengan PKP fasilitas. Inilah PKP non fasilitas. Baru sekarang kita hitung besarnya PPh fasilitas. Ini akan dihitung dengan cara 22%, ini tarif pajaknya, dikali 50%, inilah keringanannya atau fasilitasnya. Kemudian dikalikan dengan PKP fasilitas. Maka dapatlah 99.502.445,15 rupiah. Kemudian kita hitung PPh non fasilitas. Perhitungannya adalah sama dengan 22% dikalikan dengan PKP non fasilitas. Jadi tidak dikalikan dengan 50% lagi ya, tapi langsung dikalikan dengan PKP non fasilitas dan di enter. Dan dapatlah di sini nanti PPh terutang. Berapa? Sama dengan PPh fasilitas ditambah PPh non fasilitas. 239.220.234,85 rupiah. Jadi besarnya PPh terutang tidak kita lakukan pembulatan ya, tapi tetap kita tulis sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Kemudian dari perhitungan ini dapat kita catat dalam jurnal penyesuaian melalui record jurnal entry di sini. Kita buat memonya nomor 07/BM. Kemudian tanggalnya sudah tanggal 31. Memonya kita buat adjustment. Dan akun yang di sebelah debit yang pertama
kita masukkan terlebih dahulu, yaitu untuk paid out sebesar Rp701.706.250, dan di sebelah kreditnya paid in di sini sebesar Rp54.774.850, dan di kredit lagi di sini prepaid paid, yaitu sebesar Rp16.931.400 ini. Kemudian yang berikutnya kita pilih lagi untuk income tax expense. Kita masukkan PPh terutang ini sebesar Rp236.920.234,85, dan di sebelah kreditnya di sini kita gunakan akun income tax payable sebesar Rp236.920.234,85, dan kita pastikan out of balance-nya di sini 0. Kemudian kita record. Jadi ini merupakan penyesuaian yang terakhir, dokumen 32. Dengan demikian untuk entry atau mencatat jurnal penyesuaian sudah selesai. Ini dapat kita cancel. Dan jika kita ingin melihat jurnal yang sudah kita entry tadi, kita bisa melihat dari transaction jurnal ini. Dan di sini sudah muncul jurnal penyesuaian yang kita input. Jika kita ingin melihat laporan keuangan, kita dapat dari report, kemudian index to report. Kita bisa memilih laporan keuangan apa yang ingin kita lihat dan ingin kita cetak. Seperti kita dapat melihat laporan laba rugi. Di sini kita displaykan saja periodenya ya, dari November sampai Desember. Kita display, dan ini muncul laporan laba rugi selama 1 tahun. Di sini diperoleh laba sebesar Rp1.294.495,15. Jadi ini besarnya laba selama tahun 2021. Kemudian jika kita ingin mencetak, kita tinggal klik print ini ya. Kemudian jika kita ingin melakukan backup data, di sini dapat kita lakukan dari file. Kemudian di sini ada tulisan backup. Kita klik saja backup di sini. Kemudian langsung saja di sini continue. Dia secara otomatis Mayop dia akan melakukan backup dan klik save ya. Ingat di sini foldernya adalah Mayop 18 backup dan save. Maka secara otomatis sudah dilakukan backup. Jadi demikian proses akuntansi PT Jayatama paket 2 dengan menggunakan metode pencatatan persediaan FIFO yang dikerjakan menggunakan aplikasi Mayop Accounting.